berdiri tepat di depan perpustakaan pusat milik dari Universitas PGRI Kediri. Berbicara tentang perpustakaan tidak jauh dari tentang membaca. Membaca itu sendiri membutuhkan keahlian khusus yang perlu dilatih. Nah, kami di sini akan menyajikan tentang materi pengembangan dan minat baca. Begitu ya, Mbak? Nah, untuk lebih jelasnya tonton video kami sampai selesai. Minat baca merupakan perpaduan antara keinginan, kemauan, dan motivasi. Motivasi membaca mengandung pengertian kekuatan dalam diri yang mampu menarik perhatian individu untuk melakukan aktivitas. Memahami informasi dan makna yang terkandung dalam bahasa tertulis. Secara umum, yang dimaksud dengan minat baca dapat dikaitkan sebagai dorongan yang timbul, gairah atau keinginan yang besar pada diri manusia yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada kegiatan membaca. Seperti yang kita ketahui, membaca merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam proses belajar. Selain itu, minat juga merupakan hasil proses sosial budaya. Artinya, minat baca tidak akan tumbuh secara alami, melainkan memerlukan pembinaan yang positif agar dapat tumbuh. Minat baca akan tumbuh bila didukung dengan bahan-bahan bacaan yang memadai dan diminati oleh pembacanya. Sebab, dari bahan bacaan itulah seseorang akan menjumpai berbagai hal yang belum pernah diketahui sebelumnya. Pada hakikatnya, minat baca telah dimiliki oleh setiap individu akibat dorongan naluri serba ingin tahu dari setiap individu. Rasa ingin tahu tersebut mendorong manusia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Oleh karena itu, pustakawan harus jeli memanfaatkan segala potensi itu, dan harus mampu pula mengarahkan dan memberi bimbingan kepada pengguna perpustakaan yang ingin memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Minat baca bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja pada diri seseorang. Akan tetapi, minat baca harus dipupuk dan dibina semenjak dini. Sinambela tahun 2005 mengartikan minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri anak terhadap aktivitas membaca dan tertarik terhadap buku bacaan. Untuk lebih lanjut, inilah tips membangun minat baca. Tips yang pertama, meluangkan waktu minimal 20 menit sehari untuk membaca buku. Tips yang kedua, membuat target yang masuk akal. Semisal membaca buku 20 halaman sehari. Tentukan waktunya, semisal setelah sholat subuh. Yang tips yang ketiga adalah membaca buku di manapun, di jalan, di antrian. Yang lain cek Instagram atau Facebook, Anda membaca buku, entah itu buku, e-book ataupun novel. Bacalah buku, karena membaca perlu latihan yang perlu dilatih dan tidak mudah untuk membaca itu. Langkah pertama untuk mengembangkan minat baca adalah dengan menemukan motivasi. Jadi, kita seharusnya bisa memotivasi diri untuk selalu bisa membaca buku. Motivasi bisa datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Selanjutnya adalah memilih tema yang diminati. Jadi, untuk mengembangkan minat baca kita juga harus memilih tema buku yang sesuai dengan minat kita. Karena jika sesuai dengan tema yang sesuai minat kita, maka minat baca akan semakin bertambah. Dan selanjutnya adalah menyisihkan waktu. Jadi menyisihkan waktu juga sangat penting untuk pengembangan minat baca kita. Karena pastilah semua orang memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Nah, di antara kesibukan itu pasti ada juga waktu luang. Kita juga harus bisa menyisihkan sedikit waktu untuk membaca. Selanjutnya ada meningkatkan rasa ingin tahu.
Untuk faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi pengembangan minat baca ini sangat besar, karena setiap orang jika ingin tahu pasti ia ingin mendapatkan informasi dengan cara membaca, entah ia membaca buku atau membaca sumber-sumber yang lain. Nah, ini adalah salah satu cara yang paling penting dalam pengembangan minat baca. Yang selanjutnya adalah meminta rekomendasi. Kita juga bisa meminta rekomendasi buku ataupun rekomendasi tema dari teman-teman kita atau dari kerabat dekat kita. Misalkan kita ingin tahu tentang bahasa, tentang buku bahasa. Nah, dari situ kita meminta rekomendasi dari teman-teman kita untuk bagaimana buku yang bahasa yang baik itu dan bagaimana materi bahasa yang baik itu. Yang selanjutnya adalah membaca seperlunya. Kita wajib untuk membaca, namun kita juga harus membaca seperlunya saja. Jadi kita ambil poin-poin pentingnya saja, atau juga bisa jangan sampai kita membaca setiap hari tanpa memikirkan waktu. Jadi seperlunya dan secukupnya saja kita mencari informasi. Jadi kesimpulannya pada intinya adalah membaca itu keterampilan yang harus dilatih seperti maraton. Semakin kita sering berlari, semakin kuat, semakin suka, daya tahannya semakin maksimal. Jadi membaca juga seperti itu, harus dibiasakan, harus sering dilatih lewat serangkaian latihan yang dibiasakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.